Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin alladhi istafahu sabilal huda wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah bubur subuh yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala, terutama orang tua kita Kiai Ghazali Musannif, murabbi pembimbing kita. Mudah-mudahan Allah betul-betul sayangi beliau, rahmati beliau, panjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, serta dijaga dari segala beraneka macam virus dan penyakit, sehingga kondisinya sehat walafiat, panjang umurnya, lebih lama bersama-sama kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga yang pada hadir di sini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan dari Allah serta diturunkan rahmah terhadap keluarga kita semua. Anak-anak kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Beserta istri kita, mudah-mudahan istri kita betul-betul orientasinya dalam bersama-sama kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang Allah telah menegaskan untuk mencontoh beliau, karena pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah. Akan tetapi uswah ini berguna dan berfungsi dan mampu kita teladani bagi orang limay yarjullah, bagi orang yang hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam hatinya tidak ada harapan untuk mencapai keridhaan Allah, niscaya susah untuk mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sebagai tanda keridhaan kita, mari kita bersalawat kepadanya dengan kosakata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau misalkan kita merenungkan kondisi yang ada, terutama akhir-akhir ini, tak luput juga dari sebuah, dapat kita sebutkan, pembulian, diskriminasi yang memang Islam ini lahir tidak sepi dari rintangan, cobaan dan beraneka macam intimidasi. Tentunya kita dapat membaca dan mendengar dan juga dapat menyaksikan bagaimana Islam yang kita anut ini berusaha untuk dipadamkan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam ini. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya dari Allah yang berupa agama Islam yang kita anut ini dengan segala beraneka macam usaha dan upaya, dengan segala sabotasenya ditonjolkan seolah-olah Islam itu bukan lagi agama rahmatan lil alamin, akan tetapi agama teror yang sangat menakutkan, yang haus darah, yang mudah membunuh orang. Tentunya kita saksikan bagaimana sematan kemarin terjadi bom di Makassar meledak, katanya pelakunya adalah orang Islam. Dan tentunya kita kemarin juga menyaksikan bagaimana Zakiyah Aini di Mabes Polri, ternyata itu juga dikait-kaitkan dengan agama Islam. Dan juga penggeledahan
dicondet, juga katanya disematkan adalah agama Islam, sehingga tak asing di telinga kita bahwa agama Islam ini adalah agama radikal, separatis, yang memang harus dibasmi, yang memang harus diusir dari bumi pertiwi kita Indonesia Raya ini. Ini adalah memang suatu kenyataan yang memang kita hadapi bersama. Oleh karenanya dalam bubur subuh ini mari kita tunjukkan betul tidak Islam ini adalah agama radikal. Karena pejabat-pejabatnya juga dan juga menteri dari menteri pergantian menterinya juga mengeluarkan statement bahwasannya good looking, anak-anak pesantren yang pandai membaca kitab kuning, yang mengajarkan Al-Quran, itu adalah bibit-bibit radikal. Tentunya statement ini masih hangat di telinga kita semua. Oleh karenanya mari kita kaji apa sih radikalisme itu. Maka kita dipandu oleh ayat-ayat suci Al-Quranul Karim bahwasannya ketika kita mengatakan suatu disiplin, suatu keilmuan atau suatu komunitas atau suatu aktivitas sering sekali disematkan itu adalah radikal. Tentunya ketika kita mengatakan, pasti itu mempunyai ukuran. Yang kita pertanyakan dari para orang yang menstatement agama Islam ini radikal, ukurannya apa? Karena tentunya masing-masing mempunyai meteran, mempunyai barometer, mempunyai tolak ukur. Kalau misalnya tolak ukurnya adalah orang-orang yang terbiasa hidup liberal, yang bebas norma, yang merealisasikan common living, free sex, free love, misalkan bergaul bebas antara perempuan dan laki-laki tanpa batas. Tentunya ini ya ketika menjadi tolak ukur, kita melihat orang-orang santri, anak-anak pesantren yang menjaga jarak dengan perempuan, yang tidak mau untuk berkhalwat, berpacaran, bermesraan, berhubungan di luar nikah. Tentunya orang yang menjaga seperti ini disebut dengan orang yang radikal. Tergantung tolak ukurnya. Maka ketika mengatakan kita radikal, tolak ukurnya apa? Ya bagi orang misalnya yang tolak ukurnya kehidupan ini orientasinya hanyalah uang, berusaha dan mengaktualisasikan segala pikiran dan upayanya sampai melakukan sebuah sabotase dan semacamnya. Orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, orang yang berusaha untuk menggambarkan bahwa perbuatan itu adalah salah, tentu ini akan di statement perbuatan radikal. Begitu juga ketika kita berbicara tentang ormas. Misalkan radikalisme ini diukur dengan ormasnya. Orang yang tidak sesuai dengan ormasnya itu sendiri pasti dikatakan radikal. Contoh, NU misalkan mempunyai ketentuannya, mempunyai konun, mempunyai undang-undangnya. Apabila konun di dalam ini dibuat barometer sebuah radikalisme yang sama sekali tidak mencerminkan tentang ayat-ayat suci Al-Quran, hanya murni undang-undang suatu ormas saja, dipatenkan lalu menjadi basic penilaian itu sebuah radikal, tentu orang yang bukan NU adalah orang-orang radikal. Begitupun nantinya orang Muhammadiyah yang mempunyai konun lalu ini dipatenkan menjadi basic penilaian, orang-orang di luar Muhammadiyah tentunya orang radikal. Begitupun nanti Persisnya, PKS-nya, Salapinya dan semuanya masing-masing akan meneriakan orang yang di luar lingkungan dia itu adalah sebuah radikal. Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kita jangan serta-merta dan mudah menyebutkan orang-orang yang tidak sefaham dengan kita itu adalah sebuah radikal. Karena
tolak ukurnya harus nyata, dan tolak ukur itu yang cerdas, yang pasti, yang dijamin kebenarannya, yang adil, tidak berpihak kemanapun, murni keberpihakannya kepada yang benar adalah kitab suci Al-Quran. Terserah dia mau orang apa, mau ormas apa, terserah kepentingannya apa, tetapi Al-Quran tidak mempunyai keperluan dan kepentingan terhadap itu semua. Tidak mempunyai intrik politik, tidak punya interest, tidak mempunyai kepentingan apapun, tetapi yang dikemas di dalam Al-Quranul Karim adalah menegakkan kebenaran, dan isinya Al-Quran itu adalah kebenaran. Mari misalnya kita merenungkan sebuah yang dapat kita katakan kosakatanya adalah nanti radikal. Misalnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Sementara orang-orang yang kafir, aulianya, loyalitas mereka, pertemanan mereka, persahabatan yang transparan yang diikuti adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Yang taghut itu mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kebenaran. Ulaika ashabun nar. Mereka itulah yang seperti itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, maka di dalamnya mereka kekal selama-lamanya. Di sini ada sebuah kosakata taghut. Taghut itu adalah dari tagha. Ya, kosakata kerjanya adalah tagha. Apa makna tagha? Tagha itu adalah yang melenceng, yang melampaui batas, yang tidak real, yang terpeleset, yang tersesat, itu adalah taghut, itu adalah tagha. Nah, apabila pergerakan realitas kehidupan kita melenceng dari yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebetulnya yang disebut dengan radikal. Kenapa? Karena tidak sesuai fitrah. Allah telah menciptakan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilum fil ardi khalifah, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia ini, menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Kosakata khalifah itu adalah disematkan dan dipastikan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada ormas yang mengatakan khilafah, maka itu juga harus diukur dengan syariat Allah yang tersemahkan di dalam kitab suci Al-Quran. Sesuai tidak undang atau konun-konunnya yang berada dalam komunitas itu dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebuah keniscayaan, kita ini tinggal di bumi-buminya Allah. Kita menghirup udara-udara oksigen dari Allah, memanfaatkan seluruh fasilitas itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anatomi tubuh kita sendiri adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya kita merealisasikan, menyebarkan, mendakwahkan serta mendawamkan undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka ketika ada orang yang komitmen, yang istiqomah serta mendakwahkannya, mengajak terhadap kolega dan teman-temannya serta kenalannya, ini tidak bisa dikatakan radikal.
Apabila ada pesantren, ada anak-anak yang good looking, yang rapi tampan, ganteng penampilannya, hafal Al-Quran, fasih baca kitab kuning, dan fasih membaca kitab Al-Quran, ini memang sebuah keniscayaannya dia betul-betul menyembah, menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Lalu mengapa dikatakan radikal? Oleh karenanya kembali lagi, tolak ukurnya harus jelas ketika kita mengatakan seseorang itu radikal. Adapun orang yang betul-betul komitmen dan menyembah Allah tidak bisa dikatakan radikal. Justru Anda yang tidak komitmen yang betul-betul pantas dikatakan radikal. Dan radikal ini jangan disematkan hanya dalam komunitas masjid dan musola saja. Jangan disematkan hanya sebatas kegiatan keagamaan saja. Orang yang mengemban amanah tetapi tidak sesuai amanahnya, melenceng dari yang menghendaki amanah, yang menuntut amanah, yang memberikan amanah itu, maka itu disebut dengan radikal. Apakah yang koruptor itu tidak dikatakan radikal? Apakah yang maling itu tidak dapat dikatakan radikal? Orang yang koruptor itu justru lebih dahsyat radikalnya. Karena apa? Karena membahayakan ribuan orang, menyebabkan miskin merata masif. Seperti cabai sekarang, nggak turun-turun harga cabai itu, di atas 100.000 sampai 130.000. Yang mempermainkan ini bisa saja dikatakan radikal. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kosakata radikal itu dapat dikatakan tagha, artinya yang melampaui batas. Fir'aun itu dikatakan radikal. Kenapa? Karena melampaui batas. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Idhab ila fir'auna innahu tagha." Pergi engkau Musa, dakwahi Fir'aun, karena Fir'aun itu sungguh-sungguh sangat melampaui batas. Dikatakan melampaui batas, sebetulnya Fir'aun itu sungguh-sungguh radikal gitu. Kenapa? Karena Fir'aun tidak sesuai dengan koridor syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun agama Islam ini, ketika nenek moyang kita Nabi Adam dan istrinya yang dikenal kita adalah Ibu Hawa, karena ada pertanyaan dari sebuah orang orientalis, aktivis, mengatakan mengajukan pertanyaan, dan dia mengklaim bahwasannya ini yang tidak sanggup katanya dijawab oleh Al-Quran. Siapa nama istri Nabi Adam, kan gitu. Kita sepakat bahwasanya istri Nabi Adam itu adalah namanya Hawa. Memang tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Quran siapa nama istrinya Nabi Adam. Dan bukan nama istrinya Nabi Adam saja, istrinya Nabi Yusuf juga tidak dijelaskan di dalam Al-Quran apakah Zulaiha benar atau bukan. Tetapi ini bisa diketahui lewat riwayat. Sementara riwayat itu belum tentu benar. Maka orientalis itu mengatakan, saya punya satu pertanyaan katanya yang tidak akan sanggup dijawab oleh Al-Quran. Siapa nama istri Nabi Adam? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menjawab pertanyaan ini sebetulnya tidak urgen. Kenapa? Karena banyak wanita-wanita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tidak disebut spesifik siapa namanya, dan itu tidak penting bagi kita. Kenapa tidak penting? Kita tahu namanya Hawa atau yang lain, tetap aja seperti ini, gitu. Tetap aja tidak mempunyai kepentingan. Yang terpenting adalah meniru kesolehahannya, keimanannya, ketekunannya, perjuangannya. Begitupun tidak penting sebetulnya mengetahui siapa sih nama istrinya Nabi Yusuf alaihi salam itu. Dan ini direalisasikan bagi orang-orang KUA ketika mendoakan
pengantin baru selalu Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha. Yusuf dan Zulaikha itu percintaan yang terlarang, dan bukan Nabi Yusuf yang mencintai, tapi Zulaikha yang tergoda dan tidak sanggup untuk mengekang hawa nafsunya. Masa didoakan untuk menjadi cinta yang terlarang seperti itu? Ya kan? Zulaikha itu sabotase, Zulaikha itu memenjarakan, Zulaikha itu jahat luar biasa terhadap Nabi Yusuf. Lalu kenapa nanti endingnya justru istrinya Nabi Yusuf adalah Zulaikha? Ya udahlah. Baik, kita kembali lagi kepada fokus pembahasan bahwa radikalisme tagha. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nenek moyang kita diturunkan oleh Allah ke dunia ini karena berbuat yang radikal, tidak sesuai, melanggar perintah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, memakan buah khuldi. Dan ini juga nanti ada perdebatan, apa sih sebetulnya syajaratul khuldi itu, karena pohon khuldi itu tidak dinamakan oleh Allah. Pohon khuldi itu dinamakan oleh iblis. Iblis yang memberikan nama pohon khuldi itu. Ada kiai yang terkenal dari Jawa Timur dan sedang lagi dibumingkan, katanya syajaratul khuldi itu bukan berbentuk sebuah pohon, tapi nantilah itu penafsirannya sangat lain dengan kita. Ya, kita tidak membahas itu dululah. Baik, ketika diturunkan, maka Allah juga menurunkan ke muka bumi ini sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang Allah sematkan di dalam kitab suci Al-Qur'an ayat yang ke-38. Qulnah bitu, kata Allah. Qulnah bitu fa imma, keterusan ayatnya, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka apabila telah sampai petunjuk aku kepada kalian, petunjuk dariku kepada kalian, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk aku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka dia tidak akan dihinggapi rasa takut dan rasa susah. Ayat ini selaras sekali dengan di surat Thaha ayat 123. Tetapi di dalam surat Thaha ini adalah memakai failnya adalah tasniyah. Surat Thaha ayat 123. Coba dibuka ayat 123. Sama dengan surat Al-Baqarah ayat 34 tadi. Allah berfirman, qala bita, pakai tasniyah ya. Maka Allah berkata, ihbita, turunlah kalian berdua, minha jami'a, dari sorga kalian berdua semuanya, ba'dukum li ba'din adu, nantinya sebagian kalian adalah menjadi musuh dari sebagiannya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila telah sampai kepada kalian petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan pernah celaka. Jadi di dalam Al-Baqarah 28 itu sama dengan 123 di dalam surat Thaha. Maka kewajiban kita itu adalah mengikuti petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari konunnya, dengan mempelajari undang-undangnya, kitab suci Al-Qur'an, sehingga banyak dari kalangan kita yang hafal, fasih, pun pula dibantu dengan grammar, lalu kita pun pula dibantu dengan ilmu tafsir.
tafsir yang terkenal dengan kitab kuning, maka ini bukanlah sebuah bibit-bibit radikal. Itu adalah sebuah indikator mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu disematkan dari sebuah radikalisme? Yang radikalisme adalah dalam surat Thaha ayat 100, "Waman a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra." Dan siapa yang berpaling dari petunjuk Allah yakni Al-Qur'an itu, yahmilu yaumal qiyamati wizra, dia akan menanggung dosa yang sangat besar sekali di hari kiamat. Fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Itu sebetulnya orang yang radikal. Jadi bisa difahami ya, boleh faham nih bahwasannya yang a'rada anhu, yang berpaling dari undang-undang Allah, yang meleset berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam realitas kehidupannya, tidak memakai undang-undang dari Allah, itulah orang yang radikal sebetulnya. Kenapa? Karena yang memiliki jagat raya ini, yang maha pencipta itu adalah Allah. Maka sudah seharusnya kita dalam realitas kehidupan kita sesuai dengan undang-undang Allah. Karena seperti tadi digambarkan, yang kita makan, yang kita konsumsi, seluruh kebutuhan kita, kesehatan kita, jantung kita, otak kita, denyut nadi kita, aliran darah kita, cairan di dalam tubuh kita, itu semuanya adalah Allah langsung ngurusin. Oleh karenanya ketika kita bersyukur kepada Allah, lalu menjalankan perintah dan syariat Allah, merealisasikan konun di dalam Al-Quranul Karim yang redaksionalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah keharusan, tidak dapat dikatakan sebuah pemelencengan dan radikal. Justru orang yang tidak mau berhukum dengan Al-Quran, itu yang disebut dengan radikal. Wa man arada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Thaha surat 100, Thaha ayat 100. Dan di dalam surat Thaha juga ayat 124 Allah juga mengatakan, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari zikir. Karena Al-Quran adalah zikir juga, tentang zikir kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya orang yang berpaling itu kehidupan yang sangat sempit sekali. Wa nasyruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami giring mereka itu dengan mata yang buta. Lalu bertanya, kenapa aku sekarang buta padahal dulu aku di dunia adalah melihat? Mengapa aku buta? Allah jawab, begitulah kalian telah melupakan ayat-ayat Allah, maka saat sekarang ini kalian akan menjadi buta. Jadi ini satu definisi radikalnya adalah orang yang berpaling. Baik, definisi radikal yang kedua adalah adil. Definisi radikal adalah orang yang tidak adil. Yang tidak adil, berat sebelah, dikarenakan sama melampaui batas. Baik, bisa ini coba dibuka di surat Ar-Rahman ayat 7, 8 dan 9. Allah mengatakan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ya, was-samaa'a, dan langit, rafa'aha wa wada'al mizan. Coba apabila ada yang sudah membuka surat Ar-Rahman, baca artinya. Yang dapat duluan coba dibaca. Ayat 7, 8, 9. Surat Ar-Rahman. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia menciptakan keseimbangannya, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Jadi langit telah ditinggikan,
Dan kita disuruh alla tatghaw, jangan kembali lagi pada tagha, jangan melampaui batas, merusak dari keseimbangannya itu. Maka orang yang radikal adalah orang yang tidak menjaga keadilan, orang yang tidak menjaga keseimbangan, bahkan merusak keseimbangannya itu. Itu adalah yang radikal. Maka kalau misalkan kita temukan orang-orang diberi amanah lalu tidak merealisasikan amanahnya, ya itu sebetulnya orang yang radikal. Dikasih pistol, pistolnya malah dibuat nembak orang-orang Islam. Dikasih senjata, senjatanya untuk menakut-nakuti orang Islam. Itu adalah betul-betul orang yang radikal. Ya, boleh paham ya? Baik. Selanjutnya, orang-orang yang radikal itu adalah orang-orang yang ketiga, cirinya adalah orang yang gulu dalam agamanya, lebay bahasa sekarangnya, orang yang berlebihan di dalam agamanya. Bisa dibuka surat An-Nisa 171, surat An-Nisa ayat yang ke-171. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, wahai orang-orang ahli kitab, la taghlu, jangan lebay, jangan terlalu, jangan melampaui batas. Sama sebetulnya taghlu itu dengan tagha, tetapi tagha itu adalah betul-betul keterlepasan yang tanpa batas ya. Sementara orang-orang ini tahu adalah ada kitab, tetapi dari kitabnya itu mereka menyikapi dalam agamanya berlebih-lebihan. Ya ahlal kitabi, surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitabi la taghlu, kata Allah, jangan kalian berlebihan fi dinikum, di dalam din kalian. Allah di dalam agamanya tidak mensyariatkan begitu, tetapi mereka mensyariatkan sesuatu, disematkan seolah-olah itu syariat dari Allah. Wala taqulu, dan dilarang, janganlah kalian mengatakan alallah, kedustaan terhadap Allah, illal haq, dan berkatalah yang benar. Ya, janganlah berkata kepada Allah, menyematkan sesuatu terhadap Allah kecuali hanyalah yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah, sesungguhnya Al-Masih Nabi Isa bin Maryam itu, kenapa bin Maryam? Karena Nabi Isa tidak mempunyai bapak. Maka kalau misalkan orang mengatakan itu nabinya hebat, Nabi Isa adalah hebat karena tidak mempunyai bapak, ada lagi yang lebih hebat. Siapa? Nabi Adam, dia tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau misalkan orang penganut itu Nabi Isa katanya hebat, kenapa? Nabi Isa sanggup menghidupkan orang mati, kan gitu. Wah, hebat Nabi Isa. Ada lagi yang lebih hebat, siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lebih hebat daripada Nabi Isa. Kenapa? Nabi Ibrahim idza qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta, Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, berikan aku petunjuk, perlihatan kepadaku bagaimana engkau menghidupi orang yang mati. Maka kata Allah, ambil burung dara, ibaratkan kamu cincang-cincang itu yang kecil-kecil burung dara itu, lalu kamu taruh di sebuah gunung yang di kiri kanan depan belakang, kemudian kamu panggil burung itu. Seketika burung itu langsung nyamperin kepada Nabi Ibrahim. Lebih dahsyat kan? Kenapa? Karena burungnya sudah hancur lebur, tetapi hidup lagi. Kalau Nabi Isa hanya mati, tubuhnya masih utuh. Jadi jangan mengaku lebih hebat. Yang lebih hebat adalah Nabi Ibrahim. Jangan mengaku hebat karena nggak punya bapak. Lebih hebat Nabi Adam. Nabi Adam nggak punya bapak dan nggak punya ibu. Ya, baik.
Ya ahlal kitabi wala taqulu 'ala Allahi illal haq, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah, sesungguhnya Nabi Isa itu adalah bin Maryam itu adalah Rasulullah, tetapi berlebih-lebihan dalam mengangkat Rasulnya sehingga Rasulnya dinobatkan menjadi Tuhan. Wa kalimatuh alqaha, dan kalimahnya Allah alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, yang Allah telah sematkan terhadapnya, dan ila Maryam wa ruhum minhu. Fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu salasa, dan seterusnya. Kita mengambil di sini kosakata hulunya. Jadi yang radikal itu adalah orang yang hulu. Hulu apa? Berlebihan, lebay. Baik, ini sama saja dengan di surat Al-Maidah ayat yang ke-77. Allah mengatakan juga, qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Al-Maidah ayat 77. Sama, bahwasanya kita tidak boleh ghulu dalam permasalahan agama ini. Alkitab, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kamu. Ghairal haqqi, tanpa benar, tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'akum, dan janganlah kalian ikuti hawa nafsumu, hawa nafsu kaum, keinginan suatu komunitas, keinginan suatu ormas misalnya. Qad dallu, yang mereka telah sesat, min qablu, dari dulu, wa adallu, dan mereka menyesatkan katsiran, sebagian besar manusia, wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka juga menyesatkan dari jalan yang lurus. Lu'inal ladina kafaru, mereka disesat, mereka dilaknat orang-orang yang kafir itu, min bani Israel, dari keturunan Israel, ala lisani Dawud, lewat lisannya Nabi Dawud, wa Isa bin Maryam, dan lisannya Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, mereka yang demikian itu karena keingkaran, karena maksiat mereka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna am munkarim fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Terus taro katsiran yatawallawna al-kafir labi sama taro katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Baik, yang kita ambil adalah kosakata melampaui batasnya, yakni radikal. Jadi itu yang ketiga definisi radikal ya. Baik, selanjutnya Allah mengatakan orang-orang yang lebay ini dia akan membawa konsekuensi dan nanti akan betul-betul disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersematkan di dalam surat Al-Imran. Al-Imran ayat 171. Ayat 171 dari surat Al-Imran. Allah mengatakan, "Wa ma kana linabiyyin ayyaghul." Dan tidaklah baginda Nabi itu, tidak mungkin bagi Nabi itu ayyagul, bertindak gulu ya. Ada yang sudah Ali Imran ayat 171. Coba dibaca artinya. 171 surat Al Imran ya. Oh berarti ayat An-Nisa kali ya? Bukan An-Nisa tadi, ya ahlal kitab. Di dalam surat Al-Imran ayat 161, bukan 71. Coba diturunkan ke ayat yang ke-61. Baca artinya. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul.
Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Ayat 161. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat istilah pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang diniatinya itu. Kemudian setiap orang yang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan mereka tidak menzalimi. Baik. Mengapa diartikan berkhianat ya? Ghalla yaghulu adalah ya memang berkhianat melampaui batas gitu. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul, dan tidaklah mungkin bagi baginda nabi itu untuk berbuat ghulu. Ghalla yaghulu wa may yaghlul, berkhianat bisa. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah, dan orang-orang yang berkhianat itu akan betul-betul diberi balasan di hari kiamat dengan keghallanya, dengan kepengkhianatannya. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, definisi yang keempat adalah orang yang betul-betul berkhianat terhadap syariat Islamnya. Maka inilah sebetulnya orang-orang yang radikal. Maka ketika misalnya dia mempunyai senjata, lalu senjatanya digunakan tidak sesuai dengan koridor hukum konunnya, maka itu adalah disebut dengan radikal sebetulnya. Ketika dia mempunyai jabatan, tetapi jabatannya digunakan untuk memperkaya dirinya, bukan untuk ngurusin rakyatnya, itu adalah sebetulnya orang yang radikal. Jadi jangan disematkan kepada aktivis Islam saja. Orang yang ngaji seperti ini disebut radikal. Orang yang menghafal Al-Quran disebut radikal. Orang yang mengajarkan Al-Quran ini sebetulnya hatinya sendiri itu sudah radikal. Kenapa? Karena sudah melenceng pemikirannya. Itu disebut dengan logical fallacy namanya, itu dalam gagal faham. Orang yang medan gitu, gagal faham, itu sebetulnya radikal. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dululah renungan kita dalam bubur subuh ini, bahwasannya kenyataannya pada sekarang ini adalah kita yang selalu menjadi objek tentang radikalisme ini. Ada bom meledak di Makassar, katanya orang Islam, tetapi ketika itu diteliti ternyata pelakunya adalah bernama Bernard, kan gitu. Bernard yang bukan orang Islam, katanya adalah dari anggota polisi yang sudah di DO dipecat katanya, dan itu yang meledakkan di bom Makassar, dan itu disematkan katanya radikal. Begitupun nanti yang dicondet, yang digeledah di rumahnya, katanya ada alma mater EPI. Nah begitupun yang kemarin di Mabes Polri, yang Zakiyah Aini, yang rumahnya di Ciracas, digeledah di rumahnya, katanya ada alma mater EPI lagi, disebut dan disematkan dengan ke Islam, katanya radikal. Nah begitupun yang aneh di YouTube bisa disaksikan wasiat dari Zakiyah Aini dengan wasiat tulisan yang ada wasiat di Makassar, ternyata tulisannya sama. Tulisannya sama. Lekuk tulisannya itu tulisan dari orang satu kemungkinan. Maka masa mungkin yang dari Makassar jauh sana, masa dua orang punya gaya tulisan sama? Ya nggak mungkin. Wallahu alam, kita tidak menaruh curiga. Tetapi yang kita baca di YouTube, yang kita baca di internet, seperti itu adanya. Tetapi yang terhukum lagi-lagi kita umat muslim ini. Wallahu alam, maka kita serahkan kepada penegak hukum, tegakkan seadil-adilnya. Apabila ahli hukum tidak adil, maka ini akan menuai ancaman dari Allah yang luar biasa. Ya terutama tentunya kepada Habib kita kemarin dituntut 18 tahun penjara. Padahal deliknya apa? Deliknya cuma kerumunan. Kenapa? Merembet kemana-mana, dan dituntut 18 tahun penjara.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah dan juga kita berdoa mudah-mudahan para aktivis Islam ini yang selalu dituduh-tuduh radikal, betul-betul istiqomah di jalan syariat Allah. Hatta pun nantinya Allah pilih sebagai syahid, insya Allah dia tidak mati tetapi betul-betul hidup di sisi Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilil amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan sangka kalian orang yang mati karena membela di jalan Allah ini alias mati syahid, jangan disangka kalian itu adalah mati. Mereka hidup, bal ahya'un inda rabbihim, mereka hidup di sisi Tuhannya, bahkan mereka menerima rezeki yang tiada tara. Jangan takut kita dalam membela kebenaran. Mampunya kita adalah seperti ini, mengadakan kajian renungan bubur subuh, ya mari kita laksanakan. Terserah orang mau bilang kajian bubur subuh ini nanti radikal. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sampai di sini barangkali ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan atau diperjelas, silakan, monggo. Baik, kalau tidak ada, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan betul-betul kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa kepada pemimpin-pemimpin kita betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa amanah itu harus betul-betul direalisasikan. Yang menjabat sebagai Panglima Polri, TNI, yang menjabat sebagai lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, bahkan presiden, betul-betul mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun amanah itu adalah demi tegaknya keadilan di muka bumi ini, demi tegaknya kesejahteraan, demi tegaknya keberpihakan yang benar, bukan keberpihakan pada yang bayar. Betul-betul mampu menegakkan keadilan dan mampu untuk membela yang benar, bukan sekedar membela yang bayar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tarzuqana bittaqwa wal istiqamah warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna wa auladana fi zumrati hufadil Qur'an wa ja'alna wa iyyahum min ibadikal muttaqin wa ja'alna wa iyyahum min ibadikas salihin al-amilin al-mukhlisin ad-dakhilin al-jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli tughyan wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-isyan. Allahumma ja'alna hada ijtima'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina alaman wa la saqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la karban illa nafasta wa la auran illa satarta wa la muhtasiban illa anta wa la hajata min hawaijid dunya illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna shighara. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an amala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.